Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini akibat dampak guguran awan panas Gunung Semeru, kita terhubung bersama dengan rekan kami Fatma Ayu. Ya, Fatma, Anda berada di Lumajang, Jawa Timur. Bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini? Baik Eva, selamat siang. Tepat saya berdiri saat ini berada di pos pengungsian di Kecamatan Sumberwuluh. Bisa terlihat di samping kanan kiri saya termasuk juga belakang saya kali ini pengungsi juga sedari siang tadi sudah mulai berdatangan. Padahal pada pagi hari mereka cenderung kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah mereka apabila rumah mereka ini masih cenderung aman dan tidak rusak sehingga dibersihkan. Dan saat siang hari ini pada pukul 11:23 waktu Indonesia Barat sudah cukup banyak pengungsi yang ada di pos pengungsian Sumberwuluh ini dikarenakan kondisi saat ini memang abu vulkanik cukup berhembus kencang dan juga cukup tebal daripada tadi pagi, dan kami memantau bahwa abu vulkanik ini apabila kita mendekat ke atas memang masih terasa panas, dan untuk baunya sendiri ini adalah bau sulfur atau bau belerang, sehingga untuk masyarakat sendiri yang memang rawan rumahnya terdekat dengan lereng Gunung Semeru, maka mereka memilih untuk menjauh dan berada di posko ini. Sementara itu saat kami memantau posko ini memang untuk bantuan sendiri cukup baik, makanan cukup lengkap di sini. Namun tetap yang diperhatikan juga adalah yang termasuk adalah makanan siap saji, karena mereka membutuhkan makanan 3 kali sehari, termasuk juga apabila ada tambahan jumlah pengungsi, maka mereka juga harus disediakan makanan. Dan sementara itu untuk kesehatan sendiri dari pos kesehatan juga sudah didirikan beberapa relawan dari kesehatan sendiri yang menurut informasi yang kami terima sudah banyak pengungsi yang mengeluhkan adanya sakit ispa atau pernafasan begitu terganggu dikarenakan abu vulkanik ini sudah mulai menyebar begitu cepat dan juga banyak. Lalu juga ada mengeluhkan sakit mata dan juga mengeluhkan adanya shock dikarenakan ini pengungsi ini juga ada yang kehilangan anggota keluarga yang masih belum ditemukan, lalu juga ada yang rumahnya rusak atau bahkan tertimbun adanya material dari Gunung Semeru, dan ini membuat mereka shock. Saya ingin bertanya kepada salah satu dokter di relawan sini, Dokter Aini, betul dokter? Baik, baik Dokter Aini, bagaimana saat ini, apakah sudah banyak pengungsi yang mengeluhkan sakit di sini, dokter? Untuk hari ini dari tadi sekitar jam 7 saya melakukan pelayanan kesehatan di sini, sudah cukup banyak pengungsi yang menderita penyakit infeksi saluran pernafasan atas dan juga infeksi mata begitu. Selain itu juga ada beberapa pengungsi dan relawan yang terkena luka bakar, meskipun kecil tapi harus segera diterapi begitu. Untuk pengungsi sendiri yang menderita sakit tersebut, apakah langsung dilarikan di posko pengungsian ini? Apakah di puskesmas atau di rumah sakit? Seperti apa dokter untuk skenarionya atau juga untuk penanganannya? Oke, kalau untuk pelayanan yang kita lakukan di sini, yang pertama adalah pelayanan kesehatan emergensi. Jadi kalau misal dia jauh dari akses kesehatan di sini, maka para pengungsi yang di daerah sini termasuk relawannya dia akan ke sini untuk meminta pertolongan. Salah satunya para pengungsi yang sedang di atas. Ini kan kurang lebih sekitar 200 pengungsi lebih, Mbak, yang ada di sini. Begitu mereka kan banyak kan shock nih. Nah, waktu mereka shock, mereka di sini untuk mengukur tensi, bercerita, curhat sekaligus menyampaikan keluhannya seperti gatal-gatal, terus ispa terutama ya, mulai batuk, sesak. Dan kita berikan masker untuk mereka juga agar mengantisipasi supaya tidak ada kelonjakan penyakit ispa.
kita masuk. Kami juga menggunakan double masker ya dokter, karena di kondisi di sini cukup pekat begitu untuk abu vulkaniknya begitu ya dokter. Dokter, apakah banyak masyarakat atau pengungsi di sini yang sudah mengeluhkan sakit-sakit? Bisa dipastikan ada puluhan, ratusan, atau seperti apa dokter? Untuk yang awal mula saya lakukan di sini adalah penyuluhan dulu. Jadi saya edukasi ke pasien supaya mereka aware dengan apa yang mereka keluhkan. Karena sentuhan kesehatan di posko ini baru Rumah Sehat Basnas. Dari puskesmas sendiri tadi kami koordinasi dengan puskesmas setempat maupun Dinkes, mereka agak kewalahan untuk mencapai titik-titik posko. Banyak yang mengeluhkan infeksi saluran napas atas, Mbak. Jadi karena abunya kan lembut ini. Satu masker aja itu kurang cukup. Dan warga sekitar itu kurang aware dengan protokol kesehatan ya. Jadi kita harus edukasi lagi dan lagi supaya maskernya mau double dan cara penggunaannya benar. Begitu. Untuk dokter sendiri dari segi kesehatan di posko ini apa yang kurang dokter? Kalau di sini untuk kesehatan cukup banyak, Mbak. Salah satunya dari anak-anak ya. Jadi kesadaran dari ibu-ibu untuk penggunaan masker kepada anak itu sangat minimal. Kita edukasi pun itu harus berkali-kali. Sehingga anak-anak banyak yang mengeluh sesak, terus tiba-tiba batuk. Nah ini baru orang tuanya baru panik ke kita. Kalau enggak, mereka kurang panik gitu. Jadi kayak gini kan bisa dilihat anak-anaknya agak sulit kita edukasi menggunakan masker gitu ya. Gitu. Dokter, termasuk yang menjadi catatan di sini adalah ada ketersediaan air bersih, karena kamar mandi ada pengungsi banyak di sini, ada ratusan, tapi kamar mandinya hanya satu aja. Seperti apa dokter? Ini juga air bersih menjadi salah satu parameter juga ya untuk kesehatan berarti ya dok? Betul. Di sini tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Kasun setempat, Kasun di Desa Sumberwuluh ini, itu air bersihnya sangat minim. Terlebih disediakannya hanya 1 MCK, sedangkan ada sekitar 200 lebih dari pengungsi, belum lagi relawan yang segini banyak. Begitu. Jadi akses air bersihnya sangat minimal. Sehingga sangat mempengaruhi nanti ke kesehatan, mulai dari penyakit kulit, belum lagi infeksi saluran kencing ketika mereka harus menahan, belum lagi debu yang sedemikian rupa masuk ke paru-paru kita, menyebabkan infeksi saluran nafas itu. Ya. Terima kasih dokter untuk informasinya, selamat bertugas kembali, sekali lagi terima kasih dokter. Ya, itu tadi gambaran kondisi kesehatan yang berada di posko pengungsian karena sudah mulai banyak dan sudah mulai ramai kembali di posko ini. Dan saya ingin mengetahui kondisi terkini berkaitan dengan evakuasi yang dilakukan oleh tim rescue. Kali ini saya akan mewawancarai Pak Darwan. Siap Pak Darwan, ini bagaimana Pak Darwan untuk selaku PIC dari Sumberwuluh sendiri, apakah evakuasi ini akan dilakukan kembali? Karena mengingat informasi yang kami terima bahwa evakuasi sempat dihentikan karena adanya abu vulkanik yang cukup tebal di atas. Seperti apa, Pak? Siap, betul apa yang tadi disampaikan, bahwasanya untuk saat ini itu terjadi guguran awan panas meluncur dari ketinggian di atas puncak Gunung Semeru. Dikhawatirkan ada hal yang tidak diinginkan, maka untuk tim pencari maupun beberapa tim untuk pembersih itu dihentikan sementara. Untuk pasukan dan untuk pasukan sama tim relawan yang lain itu di-standby-kan di posko masing-masing. Mengingat abu sampai siang ini mulai turun kembali. Bisa disaksikan di jalanan maupun di udara sekitaran Kecamatan Pronojiwo ini debunya mulai bertebaran. Terus untuk dari penyintas sudah mulai merasakan ada rasa sesak napas atau beberapa sakit ispa yang dialami. Dari tim kita sudah menyediakan untuk kesehatan dan sudah ada penanganan awal. Demikian. Pak, untuk update evakuasi sendiri, apakah ada update terbaru Pak untuk informasinya, apa yang sudah ditemukan, baik itu warga yang selamat maupun meninggal dunia, seperti apa Pak? Siap. Untuk pagi ini sampai siang tadi ada 2 jenazah yang sudah dievakuasi oleh tim TRC dan beberapa tim yang dari tim BTB di 2 lokasi yang agak tidak jauh dari titik yang awal. Begitu. Ada 2 jenazah, jenis kelamin apa Ya. Pak? 2 jenazah, yang satu yang pagi tadi diketemukan jenis kelamin perempuan, identitasnya masih dalam identifikasi. Terus kemudian ditemukan lagi jenazah berjenis kelamin laki-laki. Untuk ciri-ciri ada semacam cincin akik berwarna biru.
Itu. Selain membahas evakuasi, kali ini saya ingin membahas berkaitan dengan posko ini yang ada di Sumberwuluh. Tadi dikeluhkan MCK hanya satu saja, sedangkan masyarakat atau pengungsi ini cukup banyak, ada ratusan di sini dan bahkan bisa bertambah. Apalagi nanti juga diperkirakan akan hujan turun sehingga banyak pengungsi yang akan datang ke sini. Seperti apa Pak untuk penanganan dan juga antisipasinya agar tetap melayani yang terbaik dan jangan sampai ada pengungsi yang sakit? Siap. Kita sudah koordinasi dengan perangkat desa maupun tim relawan yang ada di sini. Untuk seperti tadi disampaikan bahwasanya untuk MCK ketersediaannya masih satu untuk di balai desa ini. Jadi kita menggunakan musola yang ada di depan. Terus kemudian ada rumah warga kita mintai bantuan untuk digunakan yang namanya kamar mandi maupun tempat MCK-nya. Demikian. Langkah selanjutnya ini apa Pak Darman sendiri ini untuk melakukan apa, evakuasi lagi atau seperti apa ini selanjutnya Pak? Ya, untuk saat ini kita tim seluruhnya masih melakukan standby sesuai dengan arahan PIC dari kabupaten. Ketika nantinya dibutuhkan kita langsung bergerak sesuai dengan arahan. Terima kasih Pak Darman untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, tadi disebutkan bahwa Eva untuk korban meninggal sendiri sudah ditemukan ada 2 orang. Satu orang sudah ditemukan pada sekitar pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat dan baru saja ini juga sudah ditemukan satu korban meninggal lagi, yakni tepatnya di jembatan yang terputus, tepatnya di Jembatan Perak begitu ya, antara perbatasan Lumajang dan juga Kabupaten Malang. Sementara itu kami tadi juga sempat mendapat berita bahwa di daerah untuk di daerah Kampung Renteng tadi juga ada satu orang jenazah yang ditemukan oleh tim gabungan berjenis kelamin laki-laki. Dan tadi juga kami sempat meliput juga adanya satu jenazah yang berasal dari dusun, di salah satu dusun yang ada di Kabupaten Lumajang, berarti sudah ada 4. Dan kemarin malam kami juga mendapat informasi bahwa di Desa Kobokan juga terdapat satu jenazah lagi. Kami menghitung ada 5 dan informasi yang kami dapatkan dari BPBD melalui sambungan WhatsApp. Saat saya menanyakan berapa jumlah jenazah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tadi BPBD menyebutkan ada 9 dari Curah Kobokan dan Kajar Kuning. Sehingga apabila ditotal tadi 5 ditambah 9, ini berarti ada sekitar 14. Namun hingga saat ini kami masih harus cross check lagi atau juga harus menginformasikannya kepada BPBD juga apakah itu benar atau tidak menurut penghitungan kami. Namun yang jelas jumlah korban ini memang masih terus diupdate terus menerus dan masih harus dievakuasi oleh dari tim relawan maupun tim gabungan dari TNI, Polri dan lain sebagainya. Sementara itu untuk tambahan informasi bahwa tadi pagi sudah hadir Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, lalu juga ada Bupati Lumajang Thoriful Haq beserta Dandim dan juga Kapolres sendiri di Lumajang untuk meninjau, dan saat lagi kami masih menunggu kedatangan dari Kepala BNPB yang nantinya akan datang di Kabupaten Lumajang juga ikut meninjau. Lalu juga kami mendapat informasi bahwa Panglima TNI nanti juga akan datang untuk meninjau, termasuk juga Menteri Tri Risma hari ini juga sudah datang di Kabupaten Lumajang, sehingga memang cukup menjadi prioritas utama kabupaten ini untuk mendapatkan penanganan baik itu dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat. Eva. Baik, terima kasih Fatma Ayu untuk informasi Anda.